Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Setelah 2 hari yang lalu, saya membahas saham-saham konstruksi yang memang mendapatkan keuntungan dari adanya SWF. Dan jika kita lihat kemarin hari Jumat, saham-saham seperti WSKT, Wika, PTPP, dan ADI sudah mulai bergerak naik lumayan tinggi. Dan sekarang saya akan coba membahas saham-saham di luar sektor konstruksi yang juga mendapatkan keuntungan dari SWF ini, walaupun tidak terdampak langsung dari SWF. Saham pertama akan saya bahas adalah saham Jasa Marga atau JSMR. Saham JSMR juga pasti akan berdampak positif apabila proyek dari WSKT atau ADI berjalan. Jadi apabila proyek pembangunan jalan tol telah berhasil dibuat, maka Jasa Marga akan mengoperasikannya. Jadi ini Jasa Marga akan mendapatkan sentimen positif dari adanya SWF, walaupun tidak langsung. Dan jika kita lihat, saham JSMR ke hari Jumat kemarin juga bergerak naik. Dan secara tren, sebelumnya JSMR masih berusaha break dari harga 4.800 yang merupakan resisten dan gagal. Setelah gagal, jika kita lihat JSMR terus turun dan saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 masih berhasil rebound. Karena itu saya selalu menjelaskan ke teman-teman tanpa bosan-bosannya, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 walaupun teman-teman beli di harga atas masih bisa di hold. Karena peluang untuk rebound masih besar. Ini salah satu contoh dan beberapa kali juga apabila teman-teman lihat analisa di video ini, masih banyak saham yang masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi setiap kali menyentuh daerah support di EMA 50 berhasil rebound, ini posisi kita entry. Jika teman-teman berhasil membeli saham JSMR kemarin pada saat dekat dengan garis EMA 50, saat ini sudah balik kembali ke resisten. Kenaikan 3% kemarin ini belum mengkonfirmasi bahwa resisten di harga 4.800 telah terlewati. Jadi masih banyak yang beranggapan apabila harga sudah naik di atas resisten itu berhasil break. Itu belum pasti break. Jadi belum bisa kita konfirmasi break. Cuma bisa kita pastikan saat ini harga berada di atas resisten. Tapi untuk mengkonfirmasikan, untuk saya pribadi saya selalu memakai ilmu candle harus keseluruhannya berada di atas resisten. Jadi untuk lebih lengkapnya saya telah membuat video tentang konfirmasi cara break resisten atau support. Link akan saya taruh di bagian deskripsi. Jadi teman-teman pelajari kembali bagaimana cara kita tahu sebuah saham sudah break atau enggak. Jadi saat ini masih berada di atas resisten, belum break. Tapi apabila hari Senin depan terkonfirmasi berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 5.000. Dan untuk tren jangka menengah selalu bisa kita lihat saham JSMR juga masih bergerak uptrend. Kalau teman-teman bingung gimana tahu caranya sebuah saham sedang uptrend atau sideways dan lain-lain, paling gampang adalah apabila masih berada di atas garis EMA 50 dan 150 untuk jangka menengah 80% itu bergerak uptrend, 20%-nya lagi bergerak sideways. Jadi 80% apabila masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, apalagi candlenya jauh di atas garis EMA 50 dan 150, itu bisa kita pastikan uptrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke bawah, saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 3% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Memang asing terlihat melakukan distribusi, tapi jika kita cek dari bulan November, asing terus masuk melakukan akumulasi. Dan memang terlihat kadang melakukan distribusi, tapi secara
Keseluruhan asing masih terus akumulasi dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham JSMR, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena cara tren masih uptrend dan masih ada sentimen positif ke depannya. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan bisa entry apabila JSMR terkonfirmasi berhasil break dari harga 1.800. Tapi apabila teman-teman bisa dapat di sekitar harga 1.800 ke bawah, itu akan lebih bagus. Dan hold saja apabila berhasil break dari harga 5.500, maka target berikutnya adalah di 5.300. Jadi trennya apabila berhasil break akan terus bergerak naik. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, menurut saya itu saham-saham uptrend masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Weton. Saham Weton memang tidak terdampak langsung dari diadakannya SWF. Tapi bisa kita perhatikan karena ini merupakan anak perusahaan dari saham Wika. Dan secara tren jika kita lihat, dalam 1 bulan terakhir ini saham Weton masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di harga 440 dan support berada di harga 400. Jadi bisa kita amati, apabila masih sideways kita bisa swing trade, apabila berhasil break kita bisa entry karena akan mulai uptrend kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 3% ini. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena bandar belum masuk melakukan akumulasi dan saat ini Weton berada di tengah-tengah support dan resisten, saya tidak menyarankan untuk entry di harga ini. Jadi paling aman karena saham ini sideways dan dekat dengan resisten, saya selalu menyarankan untuk tunggu break baru kita entry. Dan apabila minggu depan ternyata Weton gagal break, kita tunggu di sekitar harga 400. Jadi kita tunggu sekitar harga 400, berhasil rebound kita entry, kita swing trade. Jangan memaksakan untuk mengejar saham yang berada dekat dengan resisten atau yang sudah naik tinggi. Karena pasti banyak yang nyangkut di harga atas. Daripada kita memaksakan untuk membeli di harga atas karena beranggapan bahwa saham tersebut akan naik dan ternyata salah, kerugian yang kita dapat itu akan sangat besar karena kita beli di resisten. Pada saat semua orang menunggu saham tersebut di support dan berhasil rebound dan entry, pada saat menyentuh resisten mereka jual, mereka sudah take profit. Sedangkan apabila kita beli di sekitar resisten, pada saat harga menyentuh resisten dan turun baru kita jual, kita pilihannya cuma dua, jual harga modal, rugi fee, atau malah jual rugi sedikit. Padahal kita nunggu sudah lumayan lama. Padahal apabila uang kita beli di sekitar resisten yang kita beli saham lain yang saat ini mulai naik, kita mungkin sudah untung lumayan. Karena itu saya selalu menyarankan teman-teman untuk jangan beli di sekitar resisten apabila belum terkonfirmasi break. Itu akan lebih aman untuk duit teman-teman. Jadi untuk saham ini kita konfirmasi break dulu dari harga 440. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di 450. Karena harga 450 jika kita lihat juga merupakan resisten yang masih harus ditembus oleh saham Weton. Apabila berhasil break, baru akan mulai uptrend. Karena apabila berhasil mulai break dan uptrend, potensi untuk ke 480 sampai 500 masih besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham WG. Saham WG hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 276. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini saham WG juga masih bergerak sideways. Saat ini sudah terkonfirmasi WG berhasil break dari harga 270. Jadi saat ini 270 sudah berubah menjadi supportnya. Sedangkan untuk resisten saat ini berada di harga 280. Jadi lumayan dekat support dan resistennya. Jadi setiap kali setelah berhasil break dari harga 270 bisa kita lihat WG masih kesulitan untuk naik menembus harga 280. Setiap kali berusaha naik di atas harga 280 bisa kita lihat mulai turun kembali. Beberapa kali mencoba masih gagal. Kemarin pada tanggal 8 Januari sempat naik tinggi
tapi masih gagal break. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan untuk tren jangka menengah sebenarnya saham WG juga masih bergerak uptrend. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, kita harus hati-hati karena bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 2% ini. Dan untuk teman-teman yang belum entry membeli saham WG, paling amannya adalah kita bisa beli di sekitar daerah support di harga 270. Jadi karena saat ini juga berada di tengah-tengah support dan resisten, masih ada peluang WG untuk turun menyentuh harga 270. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk beli di daerah support dan hold saja selama masih bertahan di atas daerah support ini. Sedangkan untuk support kuatnya saat ini berada di harga 250. Jadi selama WG masih berada di atas harga 250, trend uptrendnya belum patah. Dan saat terkonfirmasi berhasil break dari harga 280, maka target berikutnya adalah di harga 300. Dan akan mulai bergerak uptrend. Pada saat berhasil naik break 280, naik menyentuh harga 300 dan berhasil break, maka target berikutnya 320. Karena itu saham WG juga bisa kita perhatikan karena ada peluang untuk break dari resisten ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham WSBP. Saham WSBP banyak di request oleh teman-teman di Instagram maupun di YouTube. Mungkin karena teman-teman membeli di harga atas, atau mungkin juga harga WSBP yang masih bergerak sideways membuat teman-teman frustasi. Tapi jika kita lihat secara tren, WSBP memang untuk 1 minggu terakhir ini masih bergerak sideways karena masih berusaha untuk naik menembus resisten di harga 320. Dan setiap kali berusaha naik masih gagal break, dan kenaikan hari Jumat kemarin juga masih belum terkonfirmasi berhasil break dari resisten ini. Coba kita tarik mundur, di posisi ini juga bisa kita lihat WSBP juga sempat bergerak sideways sebelum berhasil break dan mulai bergerak naik. Jadi pola sideways itu masih wajar untuk saham-saham yang sedang bergerak uptrend. Dan pola seperti ini menurut saya lebih sehat untuk trennya daripada sebuah saham yang tren uptrendnya langsung naik tinggi beberapa kali. Itu pada saat turun akan lebih tajam. Jadi pola seperti ini aman dan teman-teman tidak perlu merasa khawatir. Selama WSBP masih berada di atas harga 300 yang saat ini merupakan support kuatnya, saham WSBP masih ada potensi besar untuk terus bergerak naik. Karena memang trennya saat ini juga masih bergerak tren. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, ini saya kasih lihat yang netnya langsung karena bandar terlihat melakukan distribusi. Apabila kita lihat yang value-nya, terlihat kesannya bandar melakukan akumulasi, padahal ini bandar melakukan distribusi. Sedangkan asing jika kita lihat 3 hari terakhir ini mulai masuk kembali membeli saham WSBP. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat WSBP juga masih berpotensi besar untuk break dari harga 320 dan melanjutkan kenaikan menuju harga 350. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry bisa amati saham ini, apabila hari Senin depan masih lanjut naik di atas harga 320, teman-teman bisa entry. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 350 apabila teman-teman tujuannya trading jangka pendek. Tapi apabila tujuannya trading jangka menengah atau jangka panjang, saat ini saham WSBP juga masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk terus bergerak naik untuk 1 bulan ke depan. Jadi ingat, posisinya adalah di harga 300. Selama WSBP masih bertahan di atas harga 300, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi apabila ternyata harga 300 terlewati, teman-teman bisa melakukan take profit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.